Ini bener-bener kelewatan ini ya. Ada mahasiswi ITB yang viral di media sosial mengupload foto Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto ini berciuman. Ya tentu itu foto editan AI. Lucunya mahasiswi itu tidak mau disalahkan, malah beralasan ini tuh kritik dasmu itu ya. Emang foto apa ya? Upload foto Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto ini berciuman itu kritik tentang apa ini? Soal apa ini? Aduh. Ya saya jadi curiga ini. Hal semacam ini ya, tuh kayak pesanan gitu loh. Ada pihak-pihak yang ingin tetap Indonesia ini terjadi kegaduhan seperti itu. Nggak mau lah ini kelihatannya ya, orang-orang itu melihat Indonesia ini tentram. Aduh. Ya tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Nah ini loh yang saya maksud tadi ya. Masa toh seperti ini dimaksud kritik gitu. Ini sudah penghinaan loh. Aduh. Dan akhirnya polisi sudah menangkap wanita pembuat foto editan mirip Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi ini sedang ciuman. Ini masa toh seperti ini kok kritik ini loh. Kalau seperti ini ya jadinya ini penghinaan ya. Aduh. Nggak tahu lagi dah, nggak tahu. Katanya mahasiswa berpendidikan, kok bisa-bisanya seperti ini loh. Lu tahu kan ada mahasiswi ITB yang membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman. Terus yang lucunya lagi nih ya, warga sebagian di X itu pada ngebelain dan menormalisasikan seolah-olah itu biasa aja gitu ya. Terus ada lagi yang ngomong katanya pemerintah anti kritik. Dikritik gitu doang katanya, langsung ditangkap. Mana yang dikritiknya itu? Gue tanya, nggak ada. Itu malah menghinakan. Ya benar banget bang. Kalau mengkritik itu kebijakan, silakan kalau kebijakan. Tapi kalau sudah membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman terus disebarluaskan, itu namanya menghina. Ngerti nggak sih lu substansinya di situ? Katanya di X itu warganya pintar-pintar, tapi kok nggak ada isinya gitu, malah ngebelain yang seperti itu. Nggak tahu lagi pikiran lu sama hewan itu cerdasan mana sih? Gue tanya. Aduh. Memang ya kalau kritik itu kebijakan. Ya kalau sudah mengedit foto Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto ini berciuman dan disebarkan, ini sudah penghinaan loh ini. Aduh, ini gimana ini? Kok sampai segitunya ya? Sebenarnya mahasiswi ini siapa sih ini? Kok bisa-bisanya kayak sebenci itu loh kepada Bapak Prabowo dan kepada Bapak Jokowi. Aduh. Ada yang tahu nggak ini? Siapa sih sebenarnya mahasiswi itu? Heran ini loh. Kok bisa mikirnya seperti itu ya? Aduh. Oh, ini loh. Mahasiswi ITB ditangkap karena meme Prabowo Jokowi. Ya, ini yang berciuman tadi ya. Polisi jerat dengan UU ITE. Wah. Ini toh. Loh, ternyata ya kerap memposting ulang unggahannya Anies Baswedan. Wah, ini suka dengan Anies Baswedan gitu ya maksudnya ini. Anak apa ini? Aduh. Ketahuan ya ternyata ya mahasiswi yang suka yang memposting, yang mengupload foto itu loh. Mengupload fotonya Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo berciuman ternyata suka banget memposting ulang ya. Ya tweetnya Abah Anies Baswedan. Lo ini
Lagi-lagi anak abah terciduk ini. Ya akibat demokrasi yang kebablasan ini. Katanya kritik gitu. Aduh. Ya kritik macam apa coba? Ya kalau mengkritik itu kebijakan ya, bukan malah menyebarkan foto ya, seperti itu loh. Aduh, itu namanya penghinaan kalau sudah seperti itu. Heran juga, nggak tahu lagi dah ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga ya share video ini ke grup-grup WhatsApp atau ya yang lainnya itu loh. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Loh. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga. Ya ini ada juga ya dulu membakar foto Bapak Jokowi. Ya dan keluarganya ini loh. Wah, memang kalau sudah benci ya seperti itu ya. Ya kalau orang-orang ini kayak sudah sakit hati lah ya sama Bapak Jokowi, ya sama dengan Mas Gibran seperti itu ya, kelihatannya sakit hati kepada mereka ini loh. Nggak tahu gara-gara apa ini. Dengan pelanggan tadi. Saya doakan kamu namanya apa? Ferry. Loh. Ferry Perjuangan nomor 7. PD Perjuangan nomor 7. Mudah-mudahan kamu sukses membawa ilmu-ilmunya di UGM untuk diterapkan di masyarakat. Ya. Caleg gagal dari PDI Perjuangan bakar foto Bapak Jokowi. Loh. Ini loh, memang ya orang-orang itu kayak sakit hati banget ini ya. Kok sampai segitunya gitu loh. Heran juga. Ya kalah gitu loh. Gak usah ya menyalahkan sana sini. Aduh, nggak tahu lagi sama orang-orang ini loh. Saya sepakat dengan kata Mas Toto tadi ya, soal like dan komen. Memang problem kita dari situ, Pak. Teman-teman ini di lapangan sudah membuat konten-konten yang arahnya sudah sesuai dengan arahan tadi, tapi memang penyebarannya kalau kita foto-foto kita upload ke misalnya TikTok itu komentar dan like-nya tidak semasif tim sebelah. Maka kalau bisa, kebetulan ada Pak Hasto, ada tim khusus untuk komen dan like itu dibentuk semasif tim sebelah. Kalau lebih baik, lebih banyak lagi akan lebih baik. Dan saya pikir ternyata tim sosial media biasa diperpolitikan ya. PDI Perjuangan aja juga pakai loh ini. Emang boleh sebasar ini ya. Ternyata terkuak juga. Aduh, ini gimana ini? Sampai segitunya ya, ternyata ini buzzer itu ada ya. Buzzer bayaran itu ada juga ya ini. Heran. Kejaksaan Agung menetapkan bos buzzer pimpinan Cyber Army inisial MAM sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi timah dan impor gula. Tersangka mengaku mendapat bayaran lebih dari 800 juta rupiah untuk tugasnya sebagai buzzer. Ya, ini loh, Kejaksaan Agung ini menetapkan bos buzzer pimpinan Cyber Army sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah dan impor gula. Wah, ternyata buzzer itu beneran ada ya. Wah, ini buzzer bayaran itu memang ada ya. Lawangnya itu ratusan juta ternyata. Pantesan banyak banget ini buzzer ini ya. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Masa itu tadi mahasiswi tadi ya juga buzzer ya ini?
kok bisa-bisanya gitu loh, kok berani banget gitu loh. Katanya itu kritik dari mana coba? Itu kritik tentang apa? Masa disuruh demonstrasi dibayar, dan itu terkonfirmasi dan kita sudah rilis. Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Kejaksaan tidak pernah anti kritik. Itu harus digarisbawahi betul. Ya, bahkan kita selalu menjadikan media menjadi tempat kita untuk bertanya dan merefleksi diri. Bahwa kami juga tidak anti kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Setiap hari kita menerima demonstrasi. Dan dari semua itu kita salurkan ke pimpinan. Dan kita analisis. Kita tidak lanjuti. Karena kita begitu peka terhadap kepentingan masyarakat. Ada permufakatan jahat yang disepakati oleh yang bersangkutan. 3 orang ini melakukan apa? Melakukan permufakatan jahat untuk seolah-olah institusi ini busuk. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan informasi yang tidak benar dikemas. Untuk apa? Mempengaruhi public opini. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada 3 peran yang dimainkan oleh para pelaku ini. Peran sebagai tim juridis yang berhadapan langsung dengan aktivitas persidangan, proses peradilan. Tetapi ada peran social engineering. Coba rekan-rekan media bisa bayangkan apa yang tidak kami lakukan, tapi dinyatakan seolah-olah kami lakukan. Semua dalam rangka apa? Pelemahan terhadap institusi. Untuk apa? Untuk penanganan perkara supaya sesuai dengan kehendaknya. Ya, bentar Bapak ya. Memang ya, intinya sesuai pernyataan Bapak Prabowo Subianto ya. Jika kita sedang membersihkan korupsi di negara ini, yang akan menghalangi kita ya pasti koruptor-koruptor itu loh. Ya itu loh, pantesan ini para buzzer-buzzer ini pada ditangkap ya. Memang buzzer-buzzer ini kayak membela orang-orang yang salah ini. Buzzer-buzzer bayaran ini loh. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Aduh guys, aku nggak habis pikir deh Kembali sama ke mahasiswi tadi ITB. ya. Dia bikin meme Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sedang Ya, gila sih itu, nekat itu. nekat bener. Orang udah masuk ke ITB itu pasti orang pinter. Saya bisa jamin itu. Karena nggak sembarangan loh bisa masuk ITB, Institut Teknologi Bandung. Ya memang ya, orang-orang yang masuk ke ITB itu dijamin pinter. Tapi kenapa ini mahasiswi ini malah kelihatan ya kurangnya gitu loh. Aduh. Masa toh foto presiden dan mantan presiden diedit berciuman, itu katanya kritik dari mana, soal apa, kok berani banget ini loh. Aduh. Tapi kelakuan kayak nggak beradab, Ya, kayak tidak disekolahin. Iya bener juga. Ininya juga kayak mentok gitu loh. Kok bisa? Bisa. Ini buktinya. Aduh, jangan ditiru ya guys. Jangan Dan ditiru. sekarang dia sudah diciduk. Bagus. Jangan ada penghinaan terhadap presiden. Apapun yang kalian lakukan, tetap kamu harus menghormati pimpinan negara tertinggi di negara kita ini. Ya bener banget Mbak. Dia itu nomor 1 di Indonesia. Jadi hargai dia. Hargai Bapak Presiden. Kritiklah kinerjanya. Jangan kamu merendahkan martabatnya. Bener juga Mbak. Kritiklah kinerjanya. Jangan rendahkan martabatnya. Itu kalau seperti itu ya, foto-foto ini sudah penghinaan ini. Penghinaan kepada presiden kita. Penghinaan kepada mantan presiden kita. Aduh. Gimana ini? Gimana coba kalau sudah begini ya? Ya bolehlah ini sakit hati, tapi ya jangan sebodoh itulah. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya?
Kita lanjutkan saja video berikutnya. Gue nggak tahu kenapa presiden otoriter satu ini tuh makin lama makin gak waras otaknya. Ini lagi ada. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Kata Prabowo tuh. Iya, nggak jadi apa-apa kalau lu di Indonesia. Kalau di luar, di Australia, di negara maju yang lain mungkin masih bisa dapat kesempatan. Di Australia. Tapi kalau di Indonesia, lu jadi orang pinter, banyak inovasi, terlalu banyak protes, nggak tenang hidup lo, stres. Kalau mau hidup tenang, nurut sama pemerintah. Suruh korupsi, suruh terima gratifikasi. Intinya nurut aja deh. Jadi babu. Udah paling bener kabur. Gue udah bilang berkali-kali kabur. Kalau lu dapet kesempatan keluar deh, ya. Timbang di negara sendiri kayak gini, presidennya sendiri yang ngomong loh. Presidennya sendiri ya yang ngomong. Kadang-kadang kalau orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa tuh. Kata dia tuh, bukan kata gue. Kata presiden. Sebenarnya ini permasalahan di Indonesia ini kompleks ya. Cuman masalahnya yang sering diterapkan di Indonesia itu politik balas budi. Prabowo tuh menang juga karena udah kong kali kong dengan para koalisinya, dengan para politisi. Udah bagi-bagi suara akhirnya dikumpulkan menjadi 58 itu. Udah ini kan. Ini loh, pikiran buruk ini. Ini siapa sih sebenarnya orang satu ini ya? Kok bisa-bisanya ya kalau pengen kabur ya kabur aja nggak apa-apa, nggak usah di Indonesia ini. Kok bisa-bisanya berpikir buruk seperti itu loh. Aduh. Merasa sok pintar ya kamu ini. Kritik atau gimana ya orang satu ini tadi ya. Ya kalau benar-benar kritik ya kasihlah solusinya seperti apa gitu loh. Jangan cuma bisanya omon-omon saja ya. Aduh, heran. Makin aman tuh undang-undang dibuat tuh kan. Ntar lagi hilang juga nih gue. Amit-amit. Sebenarnya gue yakin orang Indonesia tuh yang pinter banyak ya. Cuman mungkin nggak nampak aja atau nggak masuk ke politik. Karena yang masuk ke politik tuh rata-rata orang-orang yang kayak gitu. Cuman buat nyari power aja, mereka tuh nggak kompeten dalam bidangnya gitu. Even untuk membidangi sesuatu aja, lo tuh harus masuk ke partai politik dulu gitu. Baru lo akhirnya bisa mendapatkan jabatan itu untuk ngerunning departemen. Isinya orang-orang kayak Itil semua yang bagus nih 1-2, sisanya Itil, Tempik, kontol. Aduh. Ini ucapanmu bang, mohon dijaga. Ini kok bisa-bisanya gitu loh. Katanya ya orang cerdas ya. Tapi kenapa ucapanmu seperti ini? Ya seharusnya bisalah ya memilih kata yang tepat ya. Heran. Ya kalau seperti ini ya kelihatan orang satu ini ya kayak sok pintar gitu loh. Aduh. Ya seperti ini loh kelihatannya orang-orang yang bisanya cuma omon-omon ya. Kocak bener merasa sok pintar sendiri nih. Ya memang ya mahasiswa. Ya ini ada seorang perempuan ya kemarin itu yang mengatakan Bapak Prabowo Subianto ini anjing. Aduh. Emang demo ya boleh demo, tapi ya jangan seperti itulah. Ya dulu waktu kritik soal MBK itu makan bergizi gratis. Dan katanya mau cabut perpres efisiensi anggaran. Aduh. Padahal program efisiensi anggaran ini jelas-jelas loh bermanfaat loh ini. Ya kan tahu sendiri. Ya anggaran-anggaran yang tidak perlu ini dihapus. Seperti itu.
Kok bisa-bisanya malah di demo ini loh. Heran juga. Ya sampai-sampai Bapak Prabowo disebutnya seperti itu tadi. Aduh, emang kebacut ini. Kebacut bener. Aduh. Dan itu tadi ya, ada seorang mahasiswa yang mengupload foto di sosial media sampai viral ya. Ya jelas itu editan AI. Foto Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto diedit berciuman. Aduh. Dan itu katanya kritik dari mana? Kritik soal apa gitu loh. Jelas-jelas itu penghinaan. Penghinaan kepada presiden dan mantan presiden kita. Aduh. Heran. Ternyata mahasiswi tersebut juga suka banget ya memposting ulang ya tweetnya Abah Anies Baswedan. anak abah ya, ternyata aduh gimana ini menurut kalian ya? Kalau sudah begini gimana coba? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini ya. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.